Kenapa? Karena saya udah beberapa kali nih saya rasain, saya bilang saya anti marketing. Oke. Saya tuh nggak bisa kerja di target. Saya tuh nggak bisa namanya dimarahin sama atasan. Itu dulu saya selalu terucap tuh. Bisa deh kayaknya gitu ya. Akhirnya ya terjadilah ya. Terjadilah. Malah dikabulkan sama Allah gitu ya. Sosok gak mau gua jadiin lu, jadi juga. Gimana caranya mobil saya harus ada hari Jumat katanya. Deadline. Waduh, kata saya. Saya itu kalau nggak salah hari Rabu ya. Sedangkan kan kita udah info, Pak, ini kalau unit build up ini kita nunggu, Pak, pengiriman gitu kan. Sebisa mungkin kita komunikasi lah gitu ya. Jangan sampai konsumen marah, komplain itu kitanya ngehindar. Harus kita bikin gitu. Pas di saat mobil inventaris ditukarkan sama yang baru, ternyata nabrak. Nah, si mobil datang-datang tahu-tahu ada baret. Sedangkan itu mobil kepala cabang saya kan. Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di ruang kita bebas bicara. Dan masih di venue yang sama, kita di Horizon Ultima Ratu dengan ambience yang sangat luar biasa. Yang pasti kita juga bakalan nyicipin salah satu minuman yang akan diminum sama aku, terus sama partner ngobrol aku di hari ini. Ini luar biasa, masih sumuran sama aku, masih 16 tahun kayaknya. Kalau aku lihat sih kayaknya belum puber juga ya. Dan kita bakalan ngobrol-ngobrol, kita kulik juga. Jadi langsung aja, ini adalah salah satu-satunya mungkin brand manager Nissan Banten. Mari kita sambut Mbak Intan. Halo. Mbak Intan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa baik. Mas Zelvin sehat? Alhamdulillah sehat juga. Masih muda ya. Aku kalau misalkan ngelihat Mbak Intan nih bawahnya pengen inget Nisa Sabian gitu kayaknya. Gitu adem ya? Banget gitu loh. Masya luar biasa. Allah. Sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Oke. Nah, untuk hari ini aku penasaran juga, dan sebenarnya aku udah sempet ngobrol dan juga ngulik juga beberapa sosok, khususnya seorang wanita yang terjun dan juga nyemplung khususnya di dunia otomotif. Nah, khususnya Mbak Intan ini aku lihat masih muda juga. Terus sekarang posisinya udah jadi brand manager di Nissan Banten. Luar biasa banget. Boleh diceritain gak sih awal karirnya, awal mulanya? Apakah memang sudah ada keinginan untuk terjun di dunia otomotif? Atau jangan-jangan terpaksa ini bisa nyemplung? Iya, jadi gini, awal mulanya itu mungkin karena saya pendatang juga di Banten ya. Oke. Saya menikah, kebetulan suami orang Banten, saya ikut suami di sini, kemudian ceritanya iseng ya. Iseng? Oke. Kata suami, apa ya kerjaan yang santai, yang waktunya fleksibel, tapi dapat duit. Oke. Ya kan? Akhirnya karena kebetulan suami juga bekerja di bidang marketing. Oke. Akhirnya yaudah kamu coba jadi sales deh. Oke. Gitu kan. Awalnya sales dulu? Sales. Semuanya dari nol ya. Nggak ada tiba-tiba gujrak jadi brand manager, gak mungkin. Ada proses. Nah, betul. Awalnya sales gitu, dan saya ingat banget itu tahun 2016. 2016 itu saya masukin lamaran ke semua brand ya. Oke. Contohnya di sini ada Honda, ada Suzuki, ada Mitsubishi, kemudian Nissan. Ada saat itu hanya itu yang saya tahu. Nah, kemudian saya nunggu panggilan dan yang terima saya Nissan. Oke, nah, diterima masuklah ke Nissan. Saya mikir udahlah kerja aja dulu gitu kan, ada kegiatan gitu, diem di rumah juga bete gitu. Ya udah, akhirnya saya kerjalah di Nissan. Itu jadi sales, interview, oke, langsung masuk. Oke. Di saat saya kerja di Nissan baru pertama masuk, saya belajar langsung mencoba adaptasi ya. Iya. Adaptasi apa nih ya biar bisa jualan tuh gimana ya gitu. Kebetulan saya ini kepo ya orangnya ya. Iya. Jadi nyari tahu. Gimana ya caranya? Sharing lah dengan suami. Kebetulan suami waktu itu beda brand kan. Oke. Oh ya udah, coba kamu pasang iklan deh di koran. Dulu zamannya koran. Oh, dulu masih koran tuh hype-nya. Karena sosmed itu kayak sekarang Instagram, kayak Facebook Ads gitu kan belum gitu rame lah gitu ya. Akhirnya saya pasang koran dan alhamdulillah pertama saya sales di bulan pertama itu langsung jualan 2 unit. Wow. Dulu Datsun ceritanya ya. Keren. Pertama baru nyemplung, baru belajar udah kejual 2 unit. Alhamdulillah dari situ ternyata yang awalnya iseng-iseng taunya keterusan sampai sekarang akhirnya. Alhamdulillah di Nissan waktu itu saya 6 bulan. Kemudian setelah di Nissan suami kebetulan
upgrade, naik jabatan, saya pindahlah di Honda, menggantikan suami karena suami di Honda waktu itu. Di Honda saya dari 2016 pertengahan lah sampai 2017 akhir. Alhamdulillah, maksudnya ya karena saya ngerasa awalnya nggak percaya diri ya, karena saya pendatang, bukan asli orang sini gitu kan. Akhirnya mencoba memahami lah dengan karakter di sini gitu kan, khawatir ada perbedaan kultur lah ya, kebiasaan itu tadi. Iya betul, akhirnya kan saya adaptasi. Yang saya pikirin sih saya masih nyari saudara ya. Karena bener-bener pure sendirian di sini gitu kan. Cuman sama suami doang nih. Betul. Nah akhirnya alhamdulillah ya ada penjualan gitu kan. Dari situ saya diminta suami pindah ke Suzuki. Pindahlah cerita saya di Suzuki. Di Suzuki saya jadi sales selama 6 bulan. Alhamdulillah dipercaya langsung megang tim. Jadi supervisor gitu. Langsung naik. Iya, tahun 2022 saya pindah di Mitsubishi. Dari Mitsubishi kemarin sampai terakhir ya, bulan kemarin Januari. Di Februari ini dipercaya sama kebetulan Bu Daru ya. Area kita itu dipercaya untuk megang Nissan. Wow, keren banget. Ini perjalanan karirnya nggak main-main ya. Berarti udah beberapa brand juga Mbak Intan cemplungi gitu ya, dan juga ikut jual gitu, dan alhamdulillah semuanya bisa diatasi dan juga bisa dilewati dengan lancar gitu, sampai akhirnya dipercaya oleh Ibu Daru. Itu adalah yang megang areanya gitu ya. Dipo Group gitu, sampai akhirnya Mbak Intan diminta untuk mengisi jabatan di brand manager Nissan Banten tadi. Wow. Aku penasaran, dari tadi nih Mbak Intan ngomongnya tuh kayak aku awalnya di sini, terus suami mengizinkan untuk di sini, terus disuruh suami ke sini. Emang kayaknya nurut banget ya sama perintah suami ya kayaknya. Ini kayaknya istri yang solehah gitu loh kelihatannya. Apakah Mbak Intan memiliki prinsip kalau misalkan ridho suami adalah ridho Allah atau bagaimana gitu loh? Itu dia prinsip saya. Itu prinsipnya? Iya. Karena kalau istri itu kan gimana pun ceritanya harus ada ridho suami ya. Setuju. Menurut agama pun gitu ya. Ibarat kalau suami melarang nggak boleh, udah enggak. Saya nggak akan lakuin gitu ya. Nah, tapi di saat suami, udah kamu pindah deh. Ya udah, saya nggak mau nurut gitu. Tapi kalau kata mama, kamu jangan pindah. Tapi tetap saya lebih dengar ke suami. Wow, keren banget. Dan ini adalah salah satu hal yang luar biasa juga, karena dengan halo, aku lagi ngomong udah masuk aja mbaknya, suka motong-motong deh. Apa ini? Harganya 59.000. Yang ini itu ada vanilla kurma macchiato, ini harganya 65.000. Berarti ini biasanya ada kopinya? Iya, ada kopinya, terus sama sari kurma juga. Gitu. Sehat ya? Sehat. Kalau yang ini ada kopinya atau enggak? Ini enggak ada, ini cuma kayak kurma di blender gitu. Sama susu fresh milk. Pokoknya rasanya creamy banget. Wow, thank you. Mbak siapa namanya sih? Mbak Lesya. Terima kasih Mbak Lesya ya, luar biasa. Kita disuguhi ini minuman langsung dari Horizon Ultima Ratu Mbak Intan. Ada kurmanya ya. Ada kurmanya. Kalau misalkan sobat kita penasaran nih, bisa langsung dicek aja karena ada promo Semerbak, Semarak Arabian Culinary. Jadi bahan-bahan yang dicampur di sini itu ada bahan-bahan dari Arab-Arabnya. Salah satunya adalah kurma. Ayo kita cicipin dulu Mbak Intan. Buka puasa ya. Cocok banget, betul karena sebentar lagi. Ini pokoknya pas banget untuk kamu yang pengen atau suka dengan perkurmaan dan juga perarabianan. Ini bisa langsung dicicipi aja, datang aja ke Horizon Ultima Ratu. Aku yang kopi ya. Iya, ini tanpa kopi ya. Mbak Intan tapi ngopi juga? Ngopi tapi nggak begitu ya, selingan aja lah ya. Gimana rasanya Mbak Intan? Enak banget ya, emang bener tadi katanya creamy banget ya. Wow. Ada kurma sama susunya. Itu dia. Tuh ya, tinggal langsung dipilih aja sobat kita. Kalau misalkan kamu pengen yang non kopi bisa langsung pesen apa yang Mbak Intan minum. Kalau misalkan kamu suka yang kopi bisa pesen apa yang aku minum. Luar biasa. Oke. Kita lanjut lagi. Tadi sempat kepotong sampai mana aku lupa tadi tuh. Mbak Lesya tiba-tiba masuk lagi ngobrol tuh. Pokoknya intinya Mbak Intan itu nurut. Nurut sama suami karena ridho suami adalah ridho Allah. Iya gitu. Betul sekali. Dan alhamdulillahnya ternyata dengan prinsip yang Mbak Intan pegang itu memperlancar semua perjalanan dan juga karir itu tadi. Gitu betul sekali. Luar biasa. Ya memang salah satunya
selalu sharing juga ya. Maksudnya nih kalau di marketing tuh di sini tuh seperti apa gitu kan. Karena kebetulan suami kan Banten ya, orang sini gitu kan. Diajarin juga dari nol gitu biar ada jualan tuh seperti apa gitu. Padahal dulu saya tuh anti marketing. Anti marketing, sorry. Mbak Intan sebenarnya dulu itu sekolahnya ngambil apa? Apakah memang perbankan? Judulnya iya. Justru awalnya perbankan. Justru iya, saya perbankan karena dulu kan di Bandung tuh sering nongkrong di Braga ya. Oh, Braga, tempat nongkrong aku banget itu. Seru banget ya. Jadi di Braga saya sering lihat teteh-teteh Braga yang setelannya rapi gitu ya. Aduh, cantik banget gitu. Pengen deh jadi kayak dia gitu ya. Gitu ya. Akhirnya saya ngambil lah sekolah perbankan ceritanya. Taunya nyemplungnya ke marketing. Ya nggak apa-apa ya. Gak jauh beda lah. Masih urusan sama cuan-cuan juga gak sih? Iya. Kan targetnya atau goalsnya kan itu. Yang penting ada cuannya. Jadi kalau sobat kita gak usah terlalu mikirin passion lah ya. Iya betul. Yang penting coba aja dulu apa yang kita selama ini mungkin, ya itu tadi Mbak Intan katanya anti marketing sampai akhirnya nyemplung. Nyaman juga. Iya itu dia. Tapi awalnya sempat kaget gak sih Mbak? Bingung atau apa? Oh bingung ya jelas. Yang jelas sih yang sempat sharing ya, maksudnya kalau ngomong itu nggak boleh sembarangan. Ngomong nggak boleh sembarangan. Kemudian ucapan itu adalah doa. Nah, kenapa? Karena saya udah beberapa kali nih saya rasain, saya bilang saya anti marketing. Saya tuh nggak bisa kerja di target. Saya tuh nggak bisa namanya dimarahin sama atasan. Itu dulu saya selalu terucap tuh. Bisa deh kayaknya gitu ya. Akhirnya ya terjadilah ya. Malah dikabulkan sama Allah gitu ya. Sosok gak mau gue jadiin lu, jadi juga. Bener banget. Nah, dan itu makanya saya kerasa ternyata kecemplung juga ya. Ternyata nyaman juga ya gitu kan. Gitu. Ternyata yang namanya kita ketemu banyak konsumen ya, banyak customer dengan berbagai macam customer gitu. Sedikitnya kita kan nambah keluarga juga. Iya. Jadi senang aja sih ya dibawa happy gitu. Setuju. Dan sebenarnya kan ya itu tadi ketika kita ketemu sama stranger, orang baru, akhirnya kita keep in touch, keep contact juga sampai akhirnya ngerasa punya teman itu tadi. Walaupun asalnya Mbak Intan tadi langsung dari Bandung merasa sendiri dengan mungkin ketemu banyak orang jadi kayak punya keluarga baru di Banten itu ya Mbak ya. Betul. Luar biasa. Oke, tantangan terberatnya apa sih Mbak ketika Mbak masuk, mungkin ya itu tadi udah sempat dibahas terkait dengan takutnya perbedaan kultur dan juga kebiasaan. Tapi kalau misalkan dari marketingnya itu sendiri, tantangan terbesarnya apa Mbak? Kalau di Banten ini yang Mbak rasain? Sebetulnya banyak ya kalau di marketing sendiri itu. Cuman kalau selama saya jadi sales, target ya. Tantangannya lebih ke diri sendiri ya. Saya harus punya target. Dulu waktu saya punya target minimal penjualan sendiri itu 3 unit lah gitu. 3 unit, oke. Targetnya. Ya tantangannya gimana caranya tuh saya dapetin 3 unit gitu kan. Ya macam-macam caranya. Kalau zaman sekarang kan kayak iklan di medsos gitu kan. Kemudian kunjungan customer. Kemudian ya kayak kita nih ngobrol gitu ya. Betul, saya minta tukeran nomor handphone, kita minta referensi gitu. Dan alhamdulillah sih setelah berjalan banyak ya, bahkan konsumen itu bahkan jadi saudara kayak keluarga sendiri. Itu sih ya. Kalau ya tantangannya salah satunya itu sih, karena saya punya target, gimana caranya target itu tercapai. Betul. Luar biasa. Dan tadi Mbak Intan sempat bilang waktu pertama kali nyemplung ke dunia marketing udah berhasil ngejual 2 unit. Boleh dikasih tips gak sih? Mungkin ada sobat kita yang pengen nyemplung ke dunia marketing juga, terus kayak bingung apa ya tipsnya. Aku baru merantau di kota orang sendiri, tapi aku punya target. Ada yang bisa disampaikan gak sih atau dikasih tips gitu? Kayak misalkan secara komunikasinya kah, pendekatannya harus gimana? Ada gak sih Mbak tipsnya? Kalau kebetulan saya juga banyak nih teman-teman marketing baru ya di Nisan gitu. Dan banyaknya Gen Z. Iya betul, generasi aku banget, generasi kita banget. Kita bahkan satu generasi, seumuran. Kelas ini kakak kelas soalnya saya di kelas. Iya betul. Nah jadi kebetulan kalau saya lihat generasi Gen Z ini kebanyakan pengen yang praktis ya. Sekarang pengen apa-apa itu tinggal di handphone gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan di dunia marketing ya kita harus siap sama yang namanya tantangan. Kita harus berani. Kemudian kita jangan urat malu kita tuh harus putus lah. Betul. Gak boleh yang namanya malu-malu tuh. Kerja dimanapun itu udah pasti ibarat jangan sampai malu-maluin, jangan lah ya. Malu-maluin jangan. Gitu. Tapi
jangan maluan juga. Jangan maluan gitu. juga, betul. Jadi Gitu. masih balance lah ya. Balance Jadi lah antara ya. jangan malu sama malu-maluin itu di tengah-tengah. Jangan terlalu ke sini, jangan terlalu ke sini gitu sobat kita. Iya. Nah, kemudian kita ya apa sih berani ketemu orang baru, ngobrol gitu ya, adaptasi, komunikasinya ya. Yang jelas komunikasi itu penting lah gitu. Kemudian kalau untuk teman-teman yang jelas jangan baper ya. Iya, setuju. Gitu sih. Setuju. Kalau baper sih kayaknya karena konsumen itu macam-macam ya. Bener. Selama kalau sales belum dikata-katain kasar lah sama customer itu kayaknya masih belum pure sales 100%. Masih belum pure sales 100%. Jadi kamu bisa dikatakan sales kalau misalkan kamu udah ketemu customer, terus customernya yaitu tadi komplain, marah-marah, dimaki-maki, ya ditunjuk-tunjuk. Gitu kan. Berarti sempat ada pengalaman kayak gitu, Mbak Intan? Pernah banget lah. Waktu itu kasusnya atau peristiwanya, kejadiannya apa sampai akhirnya tuh dia mesen mobil ini yang datang mobil yang lain atau gimana tuh sampai akhirnya dia marah-marah? Yang namanya konsumen itu adalah raja ya. Apapun ceritanya gitu kita harus melayani si customer itu gitu kan. Mau dia salah atau benar, apalagi benar ya, salahnya pun kita harus oh iya Pak, mohon maaf. Betul. Gimana pun ceritanya kita harus iya Pak, maaf. Padahal dia yang salah gitu ya. Jadi saat itu saya pernah konsumen tersebut pesan mobil, kebetulan build up unitnya dan build up itu kan kita pengiriman dari luar ya. Nah ceritanya si customer ini memang sudah ada komunikasi. Nah tapi beliau punya uang ngedadak nih di sore hari ya. Gimana caranya mobil saya harus ada hari Jumat katanya. Deadline. Waduh, kata saya. Saya itu kalau nggak salah hari Rabu ya. Sedangkan kan kita udah info Pak, ini kalau unit build up ini kita nunggu Pak pengiriman gitu kan. Sebisa mungkin kita komunikasi lah gitu ya. Jangan sampai konsumen marah, komplain itu kitanya ngehindar. Harus kita bikin gitu. Nah kemudian konsumen itu saya bawa uang malam-malam jam 8 itu kan posisi kasir udah pada pulang ya. Sampai saya minta datang, akhirnya bayar lah gitu ya. Saya ngobrol sama kepala cabang saya, Pak ini gimana Pak konsumen ini gitu kan. Udah kasih mobil inventaris kantor aja dulu buat pegangan karena dia alasannya nggak ada mobil. Saya ini mobil lamanya udah dijual, makanya saya mau ngambil mobil baru gitu kan. Udah akhirnya bawa mobil inventaris, ternyata alhamdulillah sesuai komitmen ya. Saya itu 2 hari mobil datang, di hari Jumat itu ingat saya datang, pas di saat mobil inventaris ditukarkan sama yang baru, ternyata nabrak. Nah si mobil datang tahu-tahu ada baret, sedangkan itu mobil kepala cabang saya kan. Sayanya aduh, kata saya gimana ini? Gimana tuh Mbak, pusing dong? Mau nggak mau ganti lah gitu ya, ya udahlah. Saya sih selalu berpikir, oh mungkin rezeki saya kurang sedekah kali ya. Iya mungkin gitu ya. Jadi udahlah gitu, udah dimarah-marahin gitu kan. Iya. Dan saya ingat banget, konsumen itu di saat pengen mobil yang harus ada saat itu juga, dia sampai ngomong-ngomong kasar, kamu tuh nggak bener ya, kamu tuh sales nggak bener, kamu tuh bla 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 bla, sampai tunjuk ngomong kasar ya gitu. Saya sampai, ya Pak maaf. Sampai saya pas beres ngobrol sama kepala cabang, Pak ini saya udah bukti WA-nya Pak, konsumennya salah. Maaf aja. Iya. Itu tadi. Ya, karena konsumen adalah raja. Konsumen adalah raja itu tadi, balik lagi ujung-ujungnya ke situ gitu ya. Iya benar. Ya, walaupun memang kadang banyak konsumen juga yang nggak mau disalahin gitu ya Mbak ya. Tapi ya udah, karena kita sebagai jembatan gitu dan juga bisa dibilang juga sebagai fasilitator juga, ya udah apa mau mereka sebisa mungkin kita pahami dan juga kita kasih solusi lah gitu. Iya. Nah. Tapi dari situ kan kita teruji di mentalnya. Betul. Jadi banyak pelajaran ya, pelajaran yang kita ambil di saat kita melakukan kesalahan lah. Iya, betul. Gitu ya. Dari situ banyak banget poinnya. Oh ternyata saya harus lebih sabar. Oh ternyata komunikasi itu memang benar-benar penting gitu kan. Yang disampaikan tidak hanya sekedar ucapan, bahkan kalau ada bukti tertulis gitu kan, untuk bukti kita gitu. Tapi kadang sih memang namanya konsumen kalau udah ada bukti tertulis, tetap aja. Cuma tetap sales salah ya. Iya salah. Gitu, ya udah gitu aja intinya ya sobat kita. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sales memang begitu tugasnya. Jadi yang terpenting itu tadi, jangan baper. Jangan baper. Kalau baper ya kerja di mana juga susah ya. Susah bener gitu loh. Masa dikomplain sedikit baper, terus besok-besok mau resign, kapan majunya, kapan kayaknya kalau gitu sobat kita. Berarti kalau misalkan aku tanya sama Mbak Intan, salah satu customer yang paling berkesan atau paling unik kejadiannya, ada nggak selain yang tadi itu ceritanya? Kalau berkesan mungkin, kalau unik
ada yang baik banget ya? mungkin, atau mungkin ada yang sih, apa gitu Kalau yang yang berkesan sih saya dulu pernah ada Pak Kiai Haji Murtado Dimyati ya. Oke. Nah, Oh. beliau beli Pajero saat itu. Oke. Pas saya masih di Mitsubishi ya, Oke. beli unit. Dan itu berkesan banget sih karena tidak mudah, nggak sembarang orang bisa masuk ya, ketemu Oke. langsung ya. Dan saya di situ ketemu, ngobrol, Oke. bahkan kayaknya berkesan lah kalau Iya. menurut saya ya. Oke. Karena tidak sembarang orang Iya. bisa masuk itu sih. Wow, luar biasa. Kalau sebagai brand manager? Brand manager kayaknya belum terasa ya. Belum terasa. Masih anget soalnya. Masih anget. Emang udah berapa lama nih menjabat jadi brand manager, Aduh, Mbak? kalau menjabat saya baru pertengahan Februari. Pertengahan Februari, oke. Baru pertengahan Februari kemarin. Pokoknya semuanya serba mendadak, berjalan gitu aja. Dan saya sebagai karyawan lah gitu ya, apapun ceritanya karyawan, tetap bakalan melakukan yang terbaik gitu untuk perusahaan. Walaupun ibarat kita Nissan kan satu-satunya di Banten ya. Iya, betul. Nah, kita hidupkan lagi Nissan nih. Gimana nih caranya gitu. Betul. Ya akhirnya saya dan Bu Daru kita bekerja sama buat menghidupkan Nissan gitu biar tumbuh lagi lah gitu. Mungkin kalau menisankan Banten juga agak berat ya. Cuman ya kita lakukan yang terbaik. Setuju. Biar Nissan itu hidup lagi, ada lagi. Setuju, luar biasa. Dan semoga aja kita doakan apa yang diinginkan dan juga diusahakan oleh Mbak Intan bisa terwujud. Amin Bang Cipo. Amin. Oke, kita balik lagi ke posisi Mbak Intan sekarang sebagai brand manager. Dan itu kan membawahi atau bahasa Indonesianya kepala cabang ya? Iya, betul. Kepala cabang, dan itu membawahi beberapa divisi mungkin dan juga tim juga. Mulai dari targeting dan juga keuangan, segala macam lah pokoknya. Ada prinsip yang Mbak Intan pegang teguh nggak sih sebagai kepala cabang sekarang ini? Kalau saya mungkin prinsip sendiri pribadi ya. Prinsip saya itu yang jelas saya disiplin. Kemudian saya ini komitmen orangnya. Komitmen, disiplin, komitmen dan jujur. Itu poin yang paling utama ya kalau di dunia marketing gitu. Kalau misalkan disiplin itu saya selalu dididik sama beberapa kepala cabang yang lama. Intinya lo harus disiplin. Pertama disiplin dulu nih. Kalau lo disiplin pasti semuanya ngikutin. Terus jujur itu benar banget. Saya jujur juga. Oke, saya terapin hal sekecil apapun gitu. Karena kita contoh masalah keuangan ya. Namanya kita di marketing itu pasti berhubungan dengan uang. Betul. Ya kan? Itu harus jujur. Nah, insya Allah sih kalau dari kejujuran situ semuanya juga ikutin juga. Lancar semua ya. Itu sih kalau. Berarti ada 3 prinsip nih ya. Iya. Berarti ada 3 prinsip sobat kita yang Mbak Intan percaya gitu ya dalam menjalani posisinya sebagai brand manager di Nissan Banten. Yang pertama adalah jujur. Yang pertama disiplin tadi, komitmen, dan juga jujur. Kalau misalkan 3-tiganya sudah masuk di dalam. Sama konsisten. Oh, sama konsisten. Berarti 4 ya. Ada 4. Nah, kalau misalkan semuanya nih udah udah semuanya menjadi satu satuan, insya Allah apa yang kamu kerjakan itu bisa lancar ya Mbak ya. Tapi ada yang masih Mbak Intan usahain gak sih? Kayak misalkan untuk konsisten aku masih belajar juga sih sebenarnya, tapi memang susah gitu kan? Iya, terkadang gini ya, mungkin kebiasaan ya. Kita harus melakukan hal-hal itu tuh harus sering, harus memaksakan ya, harus dipaksain lah. Bisa gitu. Karena biasa toh. Betul, harus kayak gitu. Karena kalau konsisten kan apa yang kita lakukan kayak misalkan kita share iklan gitu, kadang kan ada yang males ya. Ada yang, mut-mutan nih gitu kan. Dan kalau di marketing sih nggak bisa. Namanya kita jualan ya kita harus share iklannya gitu. Setuju. Kan. Apa sih yang kita jual ya itu harus di-share gitu. Ya konsisten, berulang-ulang. Gitu. Betul. Walaupun mungkin di awal-awal hasilnya masih belum maksimal ya nggak apa-apa juga. Yang penting kita bisa konsisten untuk menuju apa yang kita inginkan gitu sobat kita. Oke, aku pengen nanya Mbak Intan. Aku kan anaknya otomotif banget ya. Soalnya kan aku punya Lambo tuh 8 di rumah tuh 8. Lampu. Ngeri ya. lampu itu lampu. Aduh, ini halusinasinya udah mulai nih. Gitu loh Mbak. Kalau Mbak Intan sebagai brand manager ngelihat tren otomotif sekarang di Banten tuh lebih ke arah mana sih Mbak? Kalau otomotif di Banten ya, di otomotif Banten sendiri kalau saya lihat untuk dari kalau segi peminat ya. Itu agak ada penurunan. Cuman kalau trennya sendiri kita kan mau mengarah ke listrik ya, mobil listrik gitu. Tapi kalau saya lihat di Banten sendiri
sepertinya belum begitu siap. Belum begitu siap untuk 100% menerima ya. teknologi listrik ini ya? Betul. Kenapa Cuman iya ya, kalau saya simak sih seperti itu ya. Kita ada Nissan Kicks, kemudian ada Nissan Serena, dan Serena itu lagi hype banget sih Lagi di hype. sini ya. Iya, Saya iya. lihat Serena banyak pemesanan juga di wilayah Banten. Wow. Jadi kita lagi fokus ke situ sih. Betul. Kalau misalkan aku nih sebagai generasi Z pengen ngambil mobil, aku ada rezeki gitu. Mbak bisa ngasih rekomendasi mobil apa sih yang cocok dengan personality anak aku yang muda seperti ini? gitu, Iya anak betul muda betul. banget gitu kan. Yang nggak mau terlalu gede, terus kayak masih bisa nyelip-nyelip tuh apa ya kalau di Nissan ya Mbak ya? Kalau di Nissan kita ada Nissan Magnite. Oke. Dia itu 2 baris, 5 seater. Itu cocok banget buat ABG. Dan DP-nya murah. DP murah? Iya. Berapa? Diskonnya besar. Nanti Diskon ada gede. lah. Nanti ada lah ya. Oke, bisa dicek di mana di Instagramnya nggak sih Mbak? Oh, Instagram kita Nissan Banten ID ya. Oke. Kemudian kalau kita ada TikTok juga sama Nissan Banten, dan juga YouTube kita lagi bikin mulai garap nih ya. Wow. Gitu. Facebook sama Nissan Banten. Boleh lah nanti dicek-cek. Nah, Kita ada test drive juga ya. ada test drive juga. Ada. Wih, seru banget tuh sobat kita. Kalau misalkan kamu pengen ngambil mobil, pengen nyicip-nyicip juga gimana rasanya kamu ngebawa mobil itu, bisa langsung test drive. Dan jangan lupa untuk follow sosial medianya. Dicek aja di Nissan Banten ID kalau di Instagram, dan juga di YouTube, ada di Facebook juga. Cek aja di Nissan Banten. Nissan Banten. Oke, kita minum dulu Mbak Boleh. Insan. Seru banget obrolannya ternyata ya. Aku tuh nggak suka emes gitu. Ternyata wanita seadem ini paham mobil-mobilan gitu loh. Mbak Intan, aku dapat info. Katanya mobil Serena itu dapat penghargaan di MMS. IMS. MMS mah. MMS mah. Itu. IMS itu apa Mbak? Indonesia International Motor Show. Oke. Ya, kemarin kan baru tuh di bulan pertengahan Februari ya sampai tanggal 23 untuk Serena sendiri kita dapat penghargaan Best MPV ya. Best MPV. Iya. Wow. Gitu. Tepuk tangan dong, keren loh itu. Best MPV guys. Di eventnya IMS ya. IMS di Jakarta kah? Kemarin ya di Kemayoran. Di Kemayoran. Caranya betul. Wow, sekali. luar biasa. Itu mobil Serena tuh ya. Iya, Serena. Mendapat penghargaan MVP. MPV. Apa tuh Mbak MPV? Jadi kendaraan mobil penumpang ya, mobil keluarga. Oke. Mobil keluarga ya salah satu mobil keluarga ternyaman lah ya. Ternyaman, oke. Iya. Dan mendapatkan itu tadi di IMS tadi. Nah, Iya. itu cocok juga kalau misalkan sobat kita mungkin pengen cari mobil keluarga yang cocok, nyaman juga. Ini mobil Bahan Serena. bakarnya irit loh. Bahan bakarnya irit juga. Karena e-power juga. E-power juga. Gitu. Tuh, pokoknya langsung dicek aja. Jangan sungkan-sungkan ya, nanti bisa langsung. Banyak ya tim Mbak sales juga di Nissan ya? Kebetulan tim saat ini kita punya 2 tim. Oke. Masih open recruitment juga ya, barangkali ada yang mau Oh, masih open masuk, recruit. bisa Wow, ya, gitu. Masih open hati-hati recruitment ya. ya. Ada kita butuh supervisor juga dan juga sales. Wah, seru banget, seru banget. Berarti lagi narik-narikin tim baru juga nih ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini menarik juga. Mbak Intan sebagai leader atau sebagai pemimpin juga, ngelihat tim atau ngelihat anak-anak nih, para karyawan itu nganggapnya sebagai as a partner kah, atau as a temen kah, atau as apa nih Mbak? Iya, jadi saya sendiri pernah ada bukan didikan sih ya. Saya contoh ya. Oke. Contoh dulu ada atasan saya, ada waktunya pagi hari itu kita sebagai atasan. Pagi hari leader sebagai ya. leader, sebagai atasan. Betul, Oke. sebagai leader. Kita ngebahas target, ngebahas plan gitu kan. Kemudian siang hari itu saya bakalan ngobrol ya sama teman-teman gitu, tapi masih seputar kerjaan. Nah, untuk sore harinya terkadang kita sharing ya sebagai teman lah Sebagai gitu teman. ya. Ada waktunya kita santai. Santai, nge-review hari itu mungkin iya, betul, gitu ya. santai. Tapi kalau misalnya pagi pasti saya tanya target hari ini seperti apa gitu kan. Kemudian kegiatan minggu ini mau kemana aja gitu. Yang jelas itu sih. Oke, jadi Ada memang waktu-waktunya ada lah ya. waktu-waktunya, betul. Jadi memang lebih fleksibel, gak usah terlalu straight aja kayak misalkan Betul. setiap hari jadi atasan. Iya. Yang ada orang bukannya bonding malah jadi segen, takut gitu ya Iya. mungkin ya. Jadi malah jadi repot tuh sobat kita. Jadi Iya. kalau misalkan dari prinsipnya Mbak Intan itu tadi, kalau misalkan pagi jadi atasan, jadi leader untuk cari tahu targetnya seperti apa. Iya, betul Terus juga sekali. seminggu ini mau kemana aja. Nah, nanti waktu sore-sore waktunya nyantai, ya udah nyantai. Nyantai. Dan kalau misalkan di luar pekerjaan juga ya jadi temen, jadi bestie juga ya Mbak ya. Iya,
Wow, seru banget, luar biasa. Nah, dan peran suami itu penting banget gak sih Mbak dalam karir Mbak sekarang? Soalnya katanya yang nyemplungin kan awalnya suami tuh ya. ke dunia marketing dan juga otomotif ini kan? Iya, penting ya, penting banget sih. Yang jelas kalau saya ya itu tadi ya, kembali ke awal tetap apapun ceritanya ridho suami itu Ridho nomor suami. satu sih. Dan pasti penting banget. Wow. Gitu. Masalah otomotif pasti saya sharing sama dia, begitupun kalau ada update Nissan, oh Nissan bakal merger loh gitu kan. Di luar negeri tuh gini loh gitu. Jadi, oh iya yang tadi saya nggak tahu kan juga ada masukan jadi betul, tahu. Betul. Gitu kan. Setuju banget pokoknya ya. Jadi enak banget ya ketika punya pasangan, punya suami yang satu frekuensi gitu. Jadi bisa sharing bareng. Ketika kita mungkin lagi buntu, butuh solusi, jadi bisa tahu nih, oh iya ya kemarin gak kepikiran ide ini. Ketika ngobrol malah jadi kepikiran gitu. Wow, keren banget, luar biasa. Kedepannya ada rencana apa nih Nissan, Mbak? Nissan kedepannya, yang jelas sekarang ini kita lagi mengembangkan lagi Nissan ya untuk di Banten, agar ada konsumen tahu nih bahwa Nissan Banten ini ada. Kedepannya ya saya berharap sih bisa penjualan unitnya lebih banyak gitu kan, dari servisnya pun sama, dari after salesnya gitu kan, yang jelas itu sih. Wow, luar biasa. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih ya sobat kita kulik perjalanan karirnya, terus juga kita kulik prinsip Mbak Intan nih dalam menjadi leader seperti apa, prosesnya bagaimana, udah banyak banget, seru banget. Dan sekarang kita main game tipis dulu Mbak Intan, boleh ya? Ini nama gamesnya adalah pilihan cepat. Jadi ketika aku memberikan dua kata apa kalimat itu ya Bang ya? Kalimatnya jadi mikir jadi ya. Dua kalimat, Mbak Intan pilih yang mana? Sebentar. Saya cari dulu. Ini seru nih. Ini berkaitan dengan. Boleh sambil minum nih ya? Boleh dong, sikat dong Mbak. Biar nggak kaku. Biar nggak terlalu kaku, betul. Biar nggak tegang. Biar nggak terlalu tegang. Iya. Nah, ini dia. Pilih cepat. Mbak Intan. Mobil sporty atau mobil keluarga? Mobil keluarga. Mobil keluarga. Kenapa? Udah punya keluarga. Udah punya keluarga, setuju. Negosiasi harga atau closing deal? Ya closing deal dong. Closing deal ya? Oke. Road trip panjang atau city driving? Saya road trip sih. Road trip panjang. Suka traveling juga kayaknya Mbak ya? Iya, kebetulan ya sama ya, satu frekuensi saya sama suami. Iya. Karena udah mumet sama dunia perselesan. Iya lagi. Perlu ya piknik gitu. Piknik refreshing ya, biar ngeliat yang hijau-hijau gitu loh. Oke, berarti milih road trip panjang ketimbang city driving. Meeting pagi atau meeting malam? Pagi dong. Meeting pagi, lebih masih segar, fresh ya? Iya, lebih masuk ya. Betul. Oke. Dapat komplain dari customer atau dari atasan? Komplain dari atasan sih. Kenapa? Kalau ada komplain dari atasan ya saya jadi belajar juga ya. Tapi dua-duanya sih kayaknya itu. Dua-duanya ya untuk jadi pembelajaran diri juga ya Mbak ya? Betul, Iya. Jadi pembelajaran dari situ yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu kan. Oke. Wow, luar biasa. Oke, itu dia. Berapa pertanyaan untuk Mbak Intan sudah aku tanyakan. Tapi aku jadi penasaran, traveling berarti suka traveling juga? Suka. Mbak Intan sama suami doyan traveling. Lebih prefer ke gunung atau ke daerah daratan pantai Mbak? Karena saya kebetulan kan dari Bandung ya, udah biasa lihat gunung. Saya suka laut. Tapi suami udah di sini nggak ada gunung, sukanya ke gunung. Sukanya gunung. Gimana tuh cara titik tengahnya? Yang satu suka doyan gunung karena jarang lihat gunung, yang satu doyan pantai gara-gara jarang lihat pantai. Ya itulah namanya kita keluarga harus ada yang ngalah. Betul. Ya. Karena di sini panas, jadi airnya yang adem deh. Nyari yang adem, gunung-gunung lagi ujungnya ya. Oke. Nah, kita masuk ke mystery box. Ini ada sesuatu Mbak. Apa ini? Ini adalah mystery box. Coba dilihat di dalamnya ada apa dan apa hubungannya benda ini dengan dirimu. Monggo dibuka. Curiga. Aman ya, aman ya. Aman. Wow. Apa itu? Apaan? Kenapa? Apa tuh? Aduh sampai Kenapa? Ada tisu nggak? Dia kayak pengen nangis deh Mbak Intan. Apa? Ketawa sambil keluar air mata, saking speechlessnya ya. Kok bisa dapet sih? Apa itu Mbak? Pumping. Ini pumping ya? Oke. Saya nggak ngerti ini. Aduh, saya pengen ketawa.
kok bisa ya? Ya Allah. Berhasil mengejutkan berarti. Apa ini Mbak maksudnya Mbak? Aduh ya Allah. Ini saya. Kebetulan saya ini kan penyayang keluarga ya, sayang anak, sayang suami ya. Saya itu, maaf ya ini ketawa ini saya. Boleh minta tisu nggak tisu? Nggak, udah. Saya butuh tisu nih. Terlalu speechless gitu Iya, kayaknya Mbak speechless Intan. ya. Oke. Masya you, Mbak. Allah ya. Ini Mbak. maaf ya. Jadi kalau ini tuh Katanya baru punya baby ya? Iya, saya baru punya baby kebetulan masih 11 bulan ya. Belum setahun. Belum setahun. Oke. Dan waktu anak putra kedua, saya kebetulan semuanya ASI eksklusif ya. Oke. Dari anak pertama, kedua, dan ini yang ketiga pun sama gitu Oke. kan. Ini saya tiap hari bawa-bawa nih pumping. Kemanapun pumping itu? saya. Iya, Lagi kerja pun? Iya. Kalau ketinggalan saya panik gimana caranya ini dapat. Iya. Oh berarti waktu Mbak Intan punya baby yang nomor 1 bukan HP ketinggalan ya? Ini ketinggalan balik ke rumah nih ya? Balik ke rumah. Pokoknya gimana caranya? Gimana caranya Saya mesti ada pernah nih? waktu mama saya yang selalu cerewet ya. Oke. Pumpingan gitu. Karena saya juga pelupa orangnya kan. Oke. Nah, pernah saya kemarin udah di Serdang posisi dan ini di rumah mama ya, kebetulan di Serang, di Oke. Ciracas. Mama, saya panik cepetan itu mah pumping mah. Mau digojekin aja mah. Saya nggak bisa kalau nggak Kalau nggak ada itu ya? Iya. Wah. Kan alhamdulillah sih karena saya pengennya ASI eksklusif Iya, ya. setuju. Anak-anak saya 2 tahun gitu. Setuju. Oke, itu dia mystery box pertama. Oh, ada berapa nih? Udah Dari mana Bang? Misteri apa tadi Abang bilang? Ya Allah, jadi bingung kita. Ada lagi nggak Mbak? Iya ada tulisan kan? Iya makanya ini ada nih. Apa Coba ini? kita siapa nih? Aduh kayaknya ada surat cinta deh. Ada surat cinta. Oh iya. Oke. Apa tuh? SPK katanya SPK apa itu dengan dirimu hubungannya? SPK ini aduh surat pemesanan kendaraan. Yang jelas saya tiap hari itu gimana caranya biar dapat SPK. SPK? Iya, ke Oke. teman-teman selalu ya, bahkan bukan saya sendiri, ke teman-teman ke anak maksudnya ke tim saya. Iya. Pasti SPK-nya gimana? SPK-nya Saya gimana? selalu nanya SPK. Rasa- Begitupun Bu Daru dan suami saya selalu sering kita berputar di dunia SPK. Di dunia SPK. SPK dan SPK. Kayak surat cinta gitu Iya, ya sebenarnya betul. rasanya kalau Pokoknya- misalkan dapat SPK itu. Pokoknya marketing kalau belum asam lambungnya naik, belum tipes, berarti belum pure marketing 100%. Belum pure sih. marketing 100%. Betul banget, betul banget. Nah, Iya. tapi pernah nggak sih Mbak, saking workaholicnya dirimu, saking fokus banget ke kerjaan sampai akhirnya drop ke badan? Pernah. Saya pernah sering ya. Bahkan kalau namanya sales tuh sampai lupa makan. Tuh, kadang lupa makan siang gitu kan. Karena pagi kita janjian nih, misalnya kita pagi meeting, siang kita janjian sama customer. Ya. Kadang kan kalau di konsumen itu yang niatnya hanya 2 jam, ngobrol lama, Iya, sampai cair. akhirnya ya lama. Betul. Padahal kita ada janji lagi nih, akhirnya pergilah. Lagi, kelewat lah makan. Kelewat lah Makannya makan. apa batagor paling ya. Iya. Tuh, lambung ujung-ujungnya. Lambung ujung-ujungnya ya. Iya, selalu bawa promah sih di tas setiap hari. Oh, mau promah ya. Waduh, luar biasa. Iya. Oke, kalau kayak gitu seru banget pokoknya pembicaraan kita barengan sama Mbak Intan. Thank you, Mbak. Thank you banget, seru banget, luar biasa. Banyak pelajaran dan juga inspirasi yang bisa kita ambil khususnya dari Mbak Intan. Sebelum kita closing, harapan di tahun 2025 ini apa, Mbak? Monggo. Harapannya ya, semoga dunia otomotif ini secara, nggak otomotif aja, perekonomian itu bisa lebih baik lagi. Amin. Karena mempengaruhi kesemuanya. Setuju. Kemudian penjualan Nissan-nya yang jelas jadi banyak lagi, banyak banget yang ngambil Nissan. Itu sih. Amin. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Intan, brand manager dari Nissan Banten. Iya. Dan terima kasih sekali lagi untuk sobat kita yang udah nonton konten ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share konten ruang kita. Dan terima kasih sekali lagi untuk Horizon Ultima Ratu yang telah memberikan spot ambience dan juga minuman yang luar biasa. Dan kalau misalkan kamu pengen cari tempat staycation dan juga untuk kerja, jangan lupa untuk hadir di Horizon Ultima Ratu Serang. Saya Zami pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye, thank you.